Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup hilang sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi untuk Tuhan kita. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita semua akan berdoa meminta pertolongan Tuhan berjalannya ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami boleh ada hingga hari ini. Semuanya karena pertolongan-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di rumah kudus-Mu dengan penuh kerinduan hati, ingin menaikkan pujian, penyembahan bagi nama Yesus Kristus. Kau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kami masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Dengan penuh kerinduan. Kami mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
Kami masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Segala Kuasa. dikatakan di hadapan-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembahkan, sebab nama-Mu kudus. Tuhan, kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ini setiap kami Tuhan, ku selalu menyembah. Kami menyembah Engkau. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Tuhan, sebab nama-Mu Mari angkat hatimu kepadanya. Katakan, Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. nyatakan di hadapan-Nya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Engkau. Ku menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Kami kudus.
Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Tuhan, kami sembah menyembah-Mu, Yesus yang kudus. Ku serahkan hidupku sebagai persembahan-Mu, sebagai penyembahan kepadamu, sebab Engkau yang kudus, Kau kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu Yesus Tuhan, Kau kudus, sembahku naikkan penyembahan-Mu, naikkan rasa syukur-Mu di hadapan-Nya. Katakan kami bersyukur Tuhan, kesempatan hari ini kami boleh menyembah Allah yang kudus. Kami boleh menyembah Allah di atas segala raja. Kami mau persembahkan hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan, oh Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, sembahkan Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia.
Kami sembahkan, kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan hidup kami. Bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, tetapi hati dan hidup kami yang selalu mau menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai penyembahan yang hidup bagi Tuhan kami. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Hanya cuma Tuhan saja yang katakan. Ku sembah Kau. Amin. Untuk kemuliaan. Bersama-sama katakan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan.
sembah Kau. Jadi setiap kami Tuhan, kami yang mau menyembah Tuhan kami mau serahkan hidup kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Serahkan hatimu, persembahkan hidupmu, ku sembahkan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan persembahkan hanya untuk Tuhan kami, hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, kami bersorak bersuka cita hanya bagi nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi namanya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. 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 Boleh sapa kanan kirimu, katakan kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Bertepuk tangan, menyatakan sukacita kita dapat. Katakan kita punya Allah yang dahsyat. Katakan kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Mencari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Mencari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, sungguh disujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sungguh disujud menyembah, tinggikan namamu. Yang mau meninggikan nama Tuhan, boleh sama-sama kita sorakan haleluya. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dengan dahsyat katakan, Allahku dahsyat berkuasa, sungguh disujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sungguh disujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sungguh disujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sungguh disujud
amin. Dan lebih lagi kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Angkat tanganmu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih lagi Tuhan, katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan sebab Dia Allah yang sungguh ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan. Suka kita untuk Tuhan kita. Sungguh dahsyat kasih-Nya bagi setiap kita. Amin. Satu suara, katakan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku dengan segenap jiwamu. Katakan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya dengan sukacita, sorakan ajar Tuhan, ajarkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita punya Raja yang mulia, amin. Haleluya. Sekali lagi, sorakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau serahkan untuk Tuhan kami. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak kita. GBI Kumene, angkat hatimu, angkat tanganmu untuk Tuhan. Katakan. Ajarkan Tuhan, aku dan berkasa. Kau sumber berakhir, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Bertepuk tangan di atas kepala. Punya Allah yang besar, kita punya Allah yang sungguh dahsyat, kita punya Allah yang sungguh ajaib, dan lebih lagi kita mau bersorak bagi namanya. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Kau Tuhan, agung dan berkasa.
Berikutnya berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Dan ini udah kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, siapa yang pertama sekali menggunakan istilah Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Istilah Trinitas dalam kenyataannya tidak ditemukan dalam Alkitab, tetapi sejak gereja ada, ungkapan yang menunjuk kepada ketiga pribadi itu sudah digunakan oleh para rasul. Sekalipun demikian, tidak ada pribadi tertentu sebagai yang pertama kali menemukannya. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir dengan adik kecil, dipersilakan untuk mengarahkan adik kita ke ruang Daud untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang membawa kehidupan kita semakin melekat erat dengan Tuhan. Taruhkan hatimu Tuhan bagi setiap kami. Belas kasih-Mu tercurah atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Boleh sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan, katakan tak pernah berubah, tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai.
besar bagi kita. Mari dengan kasih saya mulai kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh dengan tangan yang terangkat saat sore hari ini, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, nyatakan pujian ini. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari lebih tinggi lagi dengan doa kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih sama-sama katakan hati seperti yang bertahan di belas kasih di tempat ini Tuhan, Bapa di surga, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Mari kami serahkan pujian penyembahan kami biar menjadi pujian penyembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, seluruh yang ada pada diri kami Tuhan, kami pakai untuk menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Rapi kami semua yang ada di tempat ini, dari depan sampai ke belakang, tidak ada yang terlewatkan. Dan biar Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi demi pribadi. Biar firman yang disampaikan menguatkan kami, menegur kami,
mengkalibrasi hati kami, sehingga kami semakin dibenarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik. Shalom. Puji Tuhan. Boleh lihat samping kiri kanannya, bilang kamu luar biasa hari ini. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Saya katakan bahwa suatu kali ada seorang pendeta yang khawatir sekali gerejanya akan sepi karena hujan. Ya, waktu itu hujan deras, di gerejanya hujan deras, terus dia ngomong gitu, aduh nggak ada jemaat yang datang nih. Ya, tapi di situ Tuhan bukakan suatu hal, dan betul sedikit yang datang. Ya, tapi di situ Tuhan bukakan suatu hal, dia bilang gini, gimana kalau kamu rubah berdoa, jangan minta supaya hujannya berhenti turun, tapi minta supaya engkau diberikan orang-orang Kristen yang tangguh, yang meskipun hujan dia berani datang ke gereja. Makanya saya bilang, engkau luar biasa kalau malam hari ini, sore hari ini ada di tempat ini. Karena engkau semua orang-orang yang tangguh di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Tema kita adalah berdampak di tempat kerja. Ya, dan mungkin kita sebagian besar di sini mungkin yang sudah bekerja boleh angkat tangan. Yang sudah bekerja boleh angkat tangan. Wah, bahkan 10% dari total populasi yang ada di sini gitu ya. Baik, kita akan sama-sama belajar. Bagi yang sudah bekerja, ini mungkin akan relate dengan kehidupan kita di tempat pekerjaan. Tapi mungkin yang belum bekerja, ini akan relate. Nah, kita belajar bersama-sama, ya, kita minta Roh Kudus tuntun kita, supaya ada hal yang bisa kita tarik walaupun kita belum bekerja. Tapi saya yakin dan percaya apa yang akan disampaikan oleh firman Tuhan, bisa juga berbicara keras kepada setiap hati kita. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akan membaca, kita buka sama-sama dalam 1 Timotius 4, ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Kita buka sama-sama 1 Timotius 4, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Nah, seperti biasa saya akan membacakan ayat ini dan kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ke-6, lalu Bapak Saudara sekalian 7 sampai dengan 10 kita akan baca bersama-sama. Ya, kita boleh buka Alkitab kita, baik yang ada di HP ataupun Alkitab fisik yang kita bawa dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 10. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sekali lagi saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Saudara sekalian yang ke-7 sampai dengan 10 kita baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Yang siap katakan yes. Baik. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Sama-sama 7. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 9. Sama-sama, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca latar belakang ayat ini adalah ayat yang diberikan, ya, surat Paulus kepada anak didiknya, kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Ya, kalau kita melihat membaca ayat ini, maka kita akan kaget Pak, di ayat yang ke-6 dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Jadi memang ada hal-hal yang diingatkan. Kalau kita membaca nanti di ayat di atasnya, ini berbicara tentang ada banyak penyesat-penyesat yang muncul, ya, yang kemudian menghalangi pelayanan Timotius karena banyak yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Makanya dikatakan selalu diingatkan kepada ajaran-ajaran yang sehat. Nah, dengan mengingatkan itu, Timotius dikatakan di ayat 6 akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Dengar baik-baik. Pesan Tuhan yang pertama sore hari untuk kita semua. Kalau ada teman kita yang bikin salah, kita ingatkan, kita biarkan atau kita ingatkan? Halo? Hah? Serius? Coba kalau pacarnya berani enggak, kalau dia terobos lampu merah, kau bilang, weh, lampu merah jangan kau terobos. Berani ingatkan enggak temannya, pacarnya? Kalau ancamannya putus bagaimana? Halo? Lepaskan? Luar biasa omong kosong ya.
paling ikut-ikutan. Ya. Halo. Atau jangan sampai kita juga ikut-ikutan. Ya. Jadi kalau kita punya teman kita melakukan sesuatu yang salah, diingatkan. Alkitab juga mengajarkan kita kalau ada teman kita yang berbuat salah atau dia kemudian melenceng dari kebenaran firman, kita wajib mengingatkan dia 4 mata. Yang ngerti katakan amin. Ya, mengingatkan itu 4 mata, bukan di grup, di status WhatsAppmu ya. Halo, sebut nama lagi. Ada yang begitu temannya? Ada? Tidak ada? Oh puji Tuhan, bagus semua ya. Mengingatkan orang juga ada etikanya. Ya jangan mengingatkan ditulis besar namanya di story IG atau di story TikTok situ. Ya, saya tidak jika saya ingatkan saya 4 mata. Gitu ya. Tapi mata TikTok. Oh. Ya, ingat ya, seorang pelayan yang Kristus yang baik mengingatkan teman-temannya kalau dia menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Di sekolah kita, di kampus kita, bahkan di dunia pekerjaan kita. Yang ngerti katakan amin. Di dunia pekerjaan kita, kalau ada teman kita yang mulai menyimpang, ya mungkin beli barang, harganya cuma 5.000. Kita tahu 5.000. Tiba-tiba di laporan tiba-tiba jadi 7.000. 2.000-nya kemana? Ya kan? Ingatkan. Ingat bro, itu harganya 2.000. Ada selisih 2.000, harganya 5.000. Diingatkan. Ya. Halo. Dengan begitu kita menjadi apa? Pelayan Kristus Yesus yang baik. Nah, saya tahu ini tidak mudah mengingatkan. Kalau mengingatkan kepada teman-teman selevel kita mungkin masih bisa, betul ya? Apalagi mengingatkan junior, paling enak. Apalagi kalau misalkan sudah kalau di sekolahan itu dia sudah kelas 12, yang diingatkan kelas 9, paling gampang, kau saya ingatkan. Ya benar tidak? Betul apa betul? Apalagi kalau sudah semester tingkat 8, ya, yang tidak lulus sudah 5 tahun. Mengingatkan juniornya paling gampang, paling enak. Tapi coba kalau kita mengingatkan orang yang di atas kita. Seniormu coba kau ingatkan. Takut kakak, kenapa ditampelin nanti? Atau atasan kita di tempat kerja kita. Karena kita sulit untuk mengingatkan, karena biasa kita dikucilkan, betul apa betul? Tapi saya mau kasih sore hari ini demi kebenaran firman Tuhan. Kalau kau menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, ingatkan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Tapi begini, kita bisa mengingatkan orang, tapi kalau kita diingatkan jangan juga marah. Lihat sampai kiri kanan bilang, jangan kau marah kalau saya ingatkan. Betul apa betul? Ya, kadang-kadang kita suka sekali mengingatkan orang, tapi kita sendiri kalau diingatkan suka marah. Ya, makanya perlu yang namanya kerendahan hati, yang setuju katakan amin. Ya, kadang-kadang dengar baik-baik ya, kadang-kadang Tuhan ingatkan kita. Ya, bisa jadi dari orang tua kita, bisa dari rekan sejawat kita, bisa jadi juga Tuhan ingatkan kita melalui apa yang terjadi di sekeliling kita. Bisa jadi Tuhan seperti itu. Nah, itu butuh kepekaan. Nah, kalau kita mau peka sama apa yang Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, punyailah kerendahan hati. Supaya pada saat ditegur, kita mau dengan rendah hati mengikuti, mendengarkan, yang mau katakan amin. Dimanapun ini akan berlaku. Mau di dunia kerja, mau di dunia kuliah. Dengan seperti itu engkau menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Nah, permasalahannya begini, bagaimana kita mau mengingatkan orang kalau kita sendiri tidak tahu rule-nya, aturannya, kebenarannya, atau firman Tuhannya? Ini kan pertanyaan yang menarik buat kita. Paulus dikasih tahu, ingatkan orang-orang. Tapi kalau kamu sendiri tidak pernah dididik, makanya Paulus ngomong sama Timotius di ayat yang berikutnya, pelayan Kristus Yesus yang baik terdidik dalam apa? Soal-soal pokok iman. Nah, bagaimana kita mau mengingatkan orang, kita tahu yang benar dan salah, kalau kita nggak pernah terdidik? Yang ngerti katakan amin. Kita harus terdidik dulu supaya kita bisa mengingatkan orang lain. Mau dimanapun itu, mau di tempat kerja, mau di kuliah, mau di sekolah. Nah, kata terdidik di sana, artinya kita jadi murid, betul apa betul? Orang yang terdidik, kan kalau
Makanya ada istilah tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu maksudnya siapa? Guru. Terdidik siapa? Murid. Jadi kalau kita terdidik bisa mengingatkan, saling mengingatkan, engkau harus terdidik. Dan kata terdidik di situ mengandung makna bahwa itu harus disengaja. Engkau harus memberikan dirimu untuk mau dimuridkan. Tidak ada orang yang terdidik itu tidak dimuridkan. Tidak ada orang yang terdidik, tidak ada gurunya, tidak ada mentornya. Sudah punya mentor semua kayaknya atau belum? Jangan sampai hidupmu autopilot. Halo? Beberapa kali saya ingatkan, untuk kita mau terdidik, untuk kita bisa mau terdidik, kita harus miliki yang namanya perspektif yang lain. Karena gini, orang-orang yang mendidik kita, dia seringkali bisa mengkoreksi kita karena dia punya perspektif yang lain. Dia bisa kasih tahu kita. Kenapa guru kita dengan mudah mendidik kita di sekolahan, di tempat kuliah, dimanapun. Usianya jauh lebih tua daripada kita. Dia sudah banyak mengalami hal-hal yang lain. Jadi pada saat dia mendidik kita, dia mendidik bukan omong kosong, dia sudah lalui. Makanya kita perlu yang namanya mentor, kita perlu yang namanya guru. Kita perlu namanya orang yang layak kita dengarkan. Baru kita menjadi terdidik. Terdidik juga artinya terus menerus. Kalau kata terus menerus itu di drop down lagi ada namanya konsistensi dan komitmen. Orang yang terdidik harus punya konsistensi dan punya komitmen. Yang ngerti katakan amin. Karena banyak orang ngomongnya terdidik. Ya, saya terdidik Kak dalam pokok-pokok ajaran iman. Iya, tapi ke gerejamu 1 kali seminggu. Itu pun di gereja kau main handphone. Update status. Halo? Yang pegang handphone cepat-cepat kasih sembunyi. Nah, lihat bekas saya pendetanya ini. Kalau kau cuma 1 kali datang ke gereja cuma main handphone, update status, kasih lihat kakinya. Baru di-upload Happy Sunday. Omong kosong. Halo? Seringkali kita jadi orang seperti itu. Paling parah lagi, katanya terdidik, komitmen, konsisten. Tapi siapa yang kesini diajak temannya baru mau kesini? Halo? Betul. Mager sekali Kak, sorry nah. Nama aja deh ke gereja kalau kau gak jemput. Gak ada uang grabku. Orang yang terdidik itu butuh konsisten, komitmen dan memang butuh pengorbanan supaya bisa dididik. Ya, makanya di tempat ini serius. Boleh tanya pelayan Tuhan di tempat ini. Kalau dia gak ikut-ikut fellowship, gak ikut komsel, ground, pasti saya chat itu lama-lama. Dan saya kasih begini ya, kemarin sudah tidak datang, jangan sampai fellowship atau kegiatan berikutnya nggak datang. Orang harus dengan sengaja untuk mau dididik memberikan dirinya. Dan itu butuh komitmen, konsistensi. Supaya yang diberikan, yang diajarkan, itu betul-betul masuk. Ya. Nah, saya baru mengerti kadang-kadang begini ya. Pernah berpikir enggak, kenapa pendeta? Alkitab kan ya setebal itu aja, 66 kitab. Temanya diulang-ulang terus. Seumur hidup kita disuruh datang ke gereja. Kira-kira sebenarnya di umur berapa kita sebenarnya sudah habis itu Alkitab dibahas sama satu pendeta. Tapi kenapa kita harus terus datang? Ya. Temanya minggu depan apa, ganti lagi, minggu depan apa. Kenapa kita terus-terusan suruh datang? Padahal saya sudah habis itu semua tema Alkitab dibahas. Saya mau kasih tahu kenapa, karena kadang manusia itu gampang lupa. Tidak bisa 1 kali kasih tahu. Itulah kenapa kalau iklan, itu munculnya kalau di TV, itu bisa 4 kali, 5 kali sehari. Nanti kalau belajar ada namanya teori kultivasi. Ya, dalam teori komunikasi ada namanya teori kultivasi. Orang itu terpapar iklan, kesekian kali, kalau nggak salah keberapa kali, baru dia mau beli itu barang. Apa bayangkan kalau kita cuma datang ke tempat ini, dengar 1 kali seminggu. Boro-boro mau dilakukan, diingat saja tidak. Betul. Halo. Nah ini menegur kita harusnya sore hari ini. Kadang-kadang kita menjadi orang yang seperti itu, hipokrit. Mau jadi pelaku firman, tapi kita nggak tahu, nggak pernah terdidik di dalam soal-soal pokok iman kita. Ya, coba deh saya tanya, apa sih soal-soal pokok iman kita itu maksudnya? Apa itu?
Kalau dari apa yang saya baca berdasarkan konteks yang kita baca, soal sokol pokok iman kita itu berbicara tentang Injil. Sama-sama katakan Injil. Injil itu berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Berbicara juga bagaimana Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Berbicara juga bagaimana keselamatan kita bisa dapatkan di atas kayu salib melalui pengorbanan Kristus. Itu Injil, pokok-pokok ajaran kita. Ya. Jangan sampai kita bisa disesatkan sama orang. Di luar sana beda loh, konsep kekristenan itu sama sekali jauh berbeda dengan konsep agama yang lain. Jauh sekali berbeda. Nah, bagaimana kita mau tahu itu kalau kita sendiri tidak pernah mau membiarkan diri kita untuk dididik? Nah, kita harus belajar itu secara terus-menerus. Paulus juga mengatakan, selain pokok iman kita dan dalam ajaran sehat, masih dalam 1 Timotius 4 ayat 6, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, apa maksudnya ajaran sehat? Kita perlu juga mengerti, apa sih maksudnya ajaran yang sehat? Bukan ajaran 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu buat anak-anak. Apa yang dimaksud dengan ajaran yang sehat? Nah, ajaran yang sehat adalah begini. Ajaran yang sehat itu berbicara tentang ajaran yang selaras dengan kebenaran Injil atau firman Tuhan. Ya. Karena dengar baik-baik. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya tebus hidupmu hanya untuk 2 jam saja di gereja. Pengorbanan Yesus di kayu salib, pengudusan yang dia lakukan dalam kehidupan kita, itu berlaku untuk seluruh aspek hidupmu. Baik engkau sebagai mahasiswa yang bekerja, yang sekolah, orang tua. Berlaku bukan hanya juga pada saat di gereja, pada saat engkau keluar dari tempat ini, pada saat engkau berbicara sebagai seorang anak, pada saat engkau nanti berbicara sebagai orang tua. Itu berlaku untuk seluruh hidupmu. Ya. Dan itu yang harus ajaran-ajaran pokok dan pengajaran-ajaran yang sehat, itulah yang harus melandasi kehidupan kita sebagai dasar nilai-nilai yang harus kita pegang sama-sama. Nah, kenapa kita harus punya pondasi, yaitu ajaran pokok sebagai pondasinya? Kalau kita bangun bangunan, bentuk pondasinya itu akan menentukan bagaimana bentuk bangunannya. Ya, saya tidak pernah buka toko bangunan dan bukan seorang insinyur, tapi sepanjang yang saya tahu, ya, pondasi yang ada di bawah itu akan menentukan bagaimana bentuk bangunannya. Makanya kita tidak bisa main-main dengan pokok-pokok ajaran. Nah, ajaran yang sehat yang dimaksudkan dalam 1 Timotius 4 ayat 6 ini, itu dibangun di atasnya. Ajaran yang sehat adalah sistem nilai yang melandasi cara kita bekerja, cara kita bersikap, cara engkau memimpin. Itu ajaran yang sehat. Pondasinya apa? Ajaran-ajaran pokok iman. Saya tidak bilang kita semua harus tahu doktrin sore hari ini. Ajaran sehat bukan berarti engkau harus tahu semua doktrin, mengerti, bisa menjabarkan, bukan. Tetapi setidaknya dia mengubah hatimu sehingga engkau bekerja dengan hati yang selaras dengan Injil yang mengerti, katakan amin. Itu artinya pokok-pokok ajaran yang sehat. Nah, kalau hati kita dirubahkan oleh pondasi yang kuat, pokok-pokok ajaran yang kuat, engkau mau dimanapun, mau sebagai apapun, engkau akan berdampak. Bukan cuma di tempat kerja, engkau jadi mahasiswa, engkau jadi siswa, engkau jadi orang tua. Hidup kita akan berdampak kalau kita punya pondasi yang benar di dalam Tuhan yang mengerti, katakan amin. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Paulus kepada Timotius. Ya. Ajaran yang sehat adalah pengajaran yang konsisten dengan Injil. Nilai-nilai keputusan-keputusan kita berdasar keluar dari pemahaman kita akan Injil firman Tuhan. Makanya Paulus gak ngomong begini, terdidik dalam soal-soal etika hidup, bukan. Karena saya mau kasih tahu, Injil tidak pernah sekedar merubah sikapmu, tetapi dia merubah hatimu. Hatimu yang akan berubah oleh karena Injil itu. Hatimu berubah, sikapmu berubah. Injil tidak pernah memodifikasi perilaku.
Injil memodifikasi hati. Dia mentransformasi hatimu sehingga sikapmu akan selaras dengan kebenaran Injil. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya orang yang punya ajaran sehat, mau di dalam pekerjaan, mau di dalam dunia mahasiswa, mau di dalam dunia siswa, apapun dunia kita. Kalau kita bicara tentang pekerjaan, mungkin kita sering ketemu dengan orang yang punya ambisi dan prestasi. Ya, kalau di dunia pekerjaan, ya, seperti saya yang bekerja, kita pengen cepet-cepet naik jabatan, punya sampai ke atas pimpinan, ya. Dan dunia mengajarkan kepada kita, ini ajaran yang agak sedikit keliru. Apa itu ajaran sehat? Itu bertentangan dengan ajaran dunia. Pengajaran dunia memberikan suntikan kita motivasi. Kamu harus kerja keras supaya lebih hebat daripada orang lain. Kita sering dengar itu. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu nih kadang-kadang membanding-bandingkan anaknya kan. Kau lihat itu anak tetangga sudah jadi orang. Kamu ini belum jadi orang, oh. Jadi selama ini saya apa? Kan begitu ya. Kadang-kadang kita suka membandingkan itu sehingga lahir dalam pemahaman kita, ya, bahwa kita harus kerja keras supaya kita bisa lebih hebat dari tetangga kita. Tapi dengar baik, ajaran sehat tidak berkata seperti itu. Ajaran yang sehat berkata bahwa engkau bekerja keras, berjerilah berjuang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 10, engkau bekerja, berjerih payah, berjuang, bukan karena engkau harus hebat dari orang lain. Halo? 1 Timotius 4 ayat 10 berkata begini, itulah sebabnya kita berjerilah, berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada siapa? Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya mau kasih tahu, kalau engkau bekerja, berjuang, dapat jabatan, dapat prestasi, bukan supaya engkau lebih hebat dari orang lain. Bukan supaya engkau dilihat sama orang, tetapi karena engkau menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Apa yang kamu punya, prestasimu, kembalikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kadang-kadang di tempat kerja kita, Injil membebaskan kita dari dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, kadang-kadang kita bekerja, kuliah, sekolah, berusaha untuk mencari identitas kita. Itu ekstrim yang pertama. Kita cari identitas kita cari jabatan yang tinggi, peringkat yang tinggi supaya dilihat orang. Ekstrim yang kedua, ada juga orang yang slow baik. Tahu slow baik? Bekerja tanpa makna, pokoknya mengalir aja kayak air mengalir. Ya. Itu namanya nihilisme. Itu dua ekstrim yang berbahaya kalau kita ada di tempat pekerjaan maupun di kuliah kita, maupun di sekolah kita. Ya. Karena biasanya gini, orang yang bekerja, ya, mencari identitas, perfeksionisme, dia mau sempurna dalam pekerjaannya, mau dalam karirnya. Pada saat dia bekerja keras, dia dapat nggak prestasi? Dapat. Dapat nggak penghargaan? Dapat. Apresiasi? Dapat. Tapi biasanya, begitu dia dikritik, hilang motivasinya. Bahkan seringkali tidak mau dikritik. Karena apa? Dia merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Itu ekstrem yang pertama. Ya. Kalau dia ditegur, dia bisa berkecil hati. Tetapi kalau orang yang hatinya berpijak pada Injil, ketika dia mendapat pujian, dia bilang, aku bisa gini karena aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Aku bisa seperti ini karena aku bersyukur selalu kepada Tuhan. Jadi ketika dia dikritik, dia belajar. Dia dikritik bukan dia semakin down. Karena orang yang sudah berakar pada firman Tuhan, pada Injil, dia bekerja, dia melakukan sesuatu bukan untuk menjadi sesuatu, tetapi karena ia sudah menjadi milik Kristus. Dia tidak perlu cari validasi dari pengakuan orang, dia nggak perlu cari validasi dari apresiasi penghargaan orang. Tapi dia tahu pengharapannya dia taruh kepada Tuhan yang hidup. Orang yang bekerja tanpa makna, yang slow baik, nihilisme. Dia bekerja tanpa makna, nggak tahu mau ngapain, yang penting gue kerjakan aja lah. Pekerjaannya biasa salah-salah itu orang. Yang penting dilakukan saja. Ada teman yang begitu. Bertobat cepat-cepat. Kau sedang berjalan dalam kehancuran. Ya. Tetapi orang yang berakar pada Injil, dia tahu dia bekerja bukan cuma untuk gaji, bukan untuk pendapatan, bukan untuk pengakuan. Dia bekerja karena yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3:17 berkata begini,
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dimanapun kau berada, di dunia pekerjaan, di tempat kuliah, di tempat sekolahmu, engkau harus sadar, Yesus Kristus itu Raja yang menonton apa yang kau lakukan. Dan pekerjaan yang kau lakukan di hadapanmu yang kau kerjakan saat-saat ini adalah persembahan bagi Dia. Engkau memberikan persembahan itu bukan karena rasa takut, tapi karena rasa syukurmu atas pengharapan yang sudah diberikan melalui kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Dengar baik, pelayan Kristus yang baik bekerja bukan untuk membangun reputasi, tetapi untuk mencerminkan kasih dan karakter Tuhan dalam hidupnya. Engkau yang kuliah, engkau yang mahasiswa, engkau yang saat ini sedang belajar siswa, engkau bekerja bukan supaya engkau ranking 1, cuman sekedar ranking 1 bukan, tapi supaya engkau mencerminkan kasih Kristus dalam hidupmu. Supaya engkau pulang di sini menjadi garam dan terang bagi kehidupan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Di dalam dunia pekerjaan, orang hari-hari ini mencari yang namanya kejujuran dan integritas. Mengapa kalau kita penting memiliki kejujuran sama integritas? Ya, dengar baik. Hari-hari ini, ya, bukan karena sekedar dunia butuh. Saya mau kasih tahu, harusnya kita sebagai orang yang mengenal kebenaran, yang mengenal Injil, kejujuran adalah buah dari pemahamanmu, dari pondasimu akan Injil. Injil menanamkan kejujuran dalam diri kita. Injil menanamkan kebenaran dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya mau kasih tahu, kebenaran, kejujuran, integritas itu seringkali bukan berbicara konsep, tapi pribadi. Jadi saat engkau memilih jujur di kantor, saat engkau memilih jujur di pekerjaan, saat engkau memilih jujur di sebagai mahasiswa, saat engkau memilih jujur saat engkau ujian, saya mau kasih tahu, itu bukan sekedar engkau sedang memilih, tapi engkau sedang menyerupai Kristus. Halo? Pada saat engkau memilih berintegritas, engkau sedang memilih semakin serupa dengan Kristus. Karena kenapa? Karena ada Roh Kudus yang membuat engkau bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan engkau berjalan dalam kebenaran. Mungkin hari-hari ini karena engkau masih kecil, engkau ngomong sama orang, kamu anak kecil, khotbah-khotbahin saya. Ngapain kamu anak kecil khotbah-khotbahin saya? Dengar baik, kalau engkau memiliki kejujuran, integritas dalam hidupmu, ya, mungkin bosmu bisa menolak khotbahmu, mungkin bosmu bisa menolak apa yang kau katakan, tapi dia tidak akan mungkin menolak karaktermu yang jujur di hadapannya. Kalau engkau punya kejujuran dan integritas. Ya. Orang bisa menolak perkataanmu atau kesaksian lewat mulutmu, tetapi tidak mungkin bisa menyangkal karakter, kejujuran, dan integritasmu dalam pekerjaan. Jujur. Masalah uang kau jujur. Siapa di sini yang kalau dititipin jadi bendahara, dititipin duit, lumayan banyak nih, ya kan? Tapi ada mau saya beli barang ini. Tenang nih, nanti saya ganti itu. Datang kirimannya orang tua aku ini 3 hari lagi, jadi saya pakai dulu ini duit 200.000. Ada yang begitu. Engkau nggak jujur dengan keuangan. Ada banyak orang dipercayakan, dia bilang saya tidak mencuri jika saya ganti nanti, tapi itu tetap sama. Halo? Ya. Jujur masalah keuangan, dipakai dulu, diganti kemudian, itu juga harus disampaikan. Ada banyak orang yang begitu. Yang penting kan nanti diganti yang penting kan nanti tetap jumlahnya. Tidak begitu ceritanya. Kalau kau punya kejujuran dan integritas, gak berani kau sentuh. Ya. Itu bentuk gak jujur juga. Jujur masalah waktu. Suatu kali di tempat kantor saya itu kan absensinya pakai fingerprint gitu ya. Fingerprint. Jadi kalau kita masuk begini. Tahu saking canggihnya itu otak manusia yang jahat. Ya. Kita pakai namanya silikon. Jadi silikon itu ditempel di sini. Dibuatkan fingerprint kita. Lalu dikeringkan. Jari betul-betul tembus itu bisa. Jadi yang kita suruh absenkan itu
yang kita suruh absenkan waktu itu, kalau nggak salah waktu itu, di Tanjung Priok kalau nggak salah saya kerja. Yang kita suruh absenkan itu CS. Ingat, kalau sudah jam segini, Piko absenkan kita itu pakai silikonku. Jadi kita semua punya silikon di dalam tempat korek api, kita simpan di dalam. Ada semua namanya. Ini, kena taunya kedapatan karena ada CCTV ternyata. Kok satu orang doang tapi yang absennya kok banyak? Mana orangnya semua ini? Gitu ya. Itu nggak jujur masalah waktu. Ya. Ada juga jujur nggak sama. Ada juga orang yang nggak jujur masalah waktu itu. Masalah janjian ketemu. Janjian jam 4. Datangnya jam 6. Jujur nggak itu kalau begitu? Nggak jujur. Banyak kita yang seperti itu. Saya lihat ada yang ketawa-ketawa ya. Coba lihat samping kiri kanannya. Tapi ketawa saja. Dia sudah mengerti itu. Ya, dia sudah mengerti. Halo. Ya. Janjian ketemu nanti kita ke gereja jam 4:30. Kumpul jam 4 di depan situ di Chills. Nah, sampai jam 4:30 belum muncul. Halo. Ya, itu juga kita nggak jujur masalah waktu. Nah, kalau kita nggak jujur di masalah waktu, masalah janjian, ketemuan, bagaimana nanti dalam dunia pekerjaan? Ya, ada jam masuk, ada jam pulang. Ya, apalagi hari-hari ini ya kan, sebagai PNS atau sebagai apa gitu, aparat yang pakai seragam. Sekarang kalau kelihatan di kafe jam kerja, difotoin orang. Ya. Itu juga masalah jujur, kejujuran dan integritas. Waktu kita pakai buat apa? Dengar baik. Selanjutnya, engkau yang sebagai pemimpin di dalam kantor, engkau yang mungkin punya bawahan, ingat, banyak pengajaran dunia berkata, pemimpin adalah yang paling kuat, berkuasa didengar. Tetapi ajaran sehat berkata, pemimpin harus melayani. Pemimpin adalah yang paling melayani. Kepemimpinan Yesus itu selalu melayani. Yang setuju katakan amin. Kepemimpinan Injil itu stewardship, bukan ownership. Ya. Makanya dalam kebenaran Injil, fungsi sebagai pelayan. Saya mau kasih tahu ya. Engkau yang orang Kristen, engkau yang percaya pondasimu adalah pondasi Injil. Fungsimu sebagai pelayan tidak terpengaruhi oleh posisimu, jabatanmu. Hari ini kalau engkau memegang jabatan tinggi di kantormu, pakai itu untuk melayani, yang mengerti katakan amin. Pakai untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dipimpin. Simpel kok. Kalau anggota kita ngajukan cuti, jangan ditahan-tahan. Kalau dia memang butuh cuti, kasih cuti. Itu bentuk pelayanan kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Ya. Matius 20 ayat 26 berkata, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Pemimpin yang baik tidak pernah melihat orang-orang yang Tuhan percayakan di bawahnya menjadi alat. Tetapi menjadi subjek untuk dia diangkat lebih tinggi bahkan daripada dia sendiri. Itu pemimpin. Pemimpin bukan sekedar menyuruh, tetapi pemimpin dia memakai otoritasnya untuk memberikan teladan yang baik. Itu pemimpin. Semakin engkau tinggi, bukan kau semakin berkuasa, malah di situ engkau harus semakin melayani. Yang mengerti katakan amin. Layani apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya. Bangun keterbukaan. Ada pemimpin yang suka sekali perintah ke bawah, tapi nggak mau dengerin bawahannya. Halo? Karena kalau semakin tinggi pemimpin, semakin dia bisa dengarin suara anak buahnya yang di bawah. Bahaya. Ya. Ingat, apapun posisi kita, fungsimu sebagai pelayan, dimanapun kau berada, tidak pernah berubah. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan lihat posisi itu sebagai bentuk supaya kita bisa berkuasa. Posisi itu adalah bentuk supaya kita bisa melayani lebih buat orang lain. Sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang mengerti katakan yes. Ya. Penting buat kita melihat itu. Ya.
Pakai otoritas kita untuk melindungi, bukan menindas. Ya. Kalau kita suruh anggota kita untuk lembur, ikut juga lembur kalau perlu. Karena teladan lebih keras berbicara ketimbang perkataan. Ya. Dunia hari-hari ini mencari pemimpin untuk berkuasa. Tapi kalau engkau punya dasar, engkau punya tahu bahwa pondasimu adalah pokok-pokok ajaran yang benar, Injil, maka itu akan membentuk hatimu untuk melayani. Dimanapun engkau berada, kalau hatimu sudah dibentuk oleh Injil, maka engkau akan ada untuk melayani orang lain. Maka engkau ada untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang mau katakan amin. Di tempat kerja, dimanapun kita berada, miliki sikap yang bertanggung jawab. Ya, saya mau kasih tahu, salah satu karakter Kristus yang paling kuat adalah tanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. Iya, saya mau kasih tahu. Yesaya 53 ayat 4 berkata begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tahu artinya? Dia bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Karakter Kristus yang paling kelihatan adalah bagaimana kita mau bertanggung jawab. Injil dimulai dari fakta bahwa Yesus menanggung tanggung jawab atas semua dosa manusia yang harusnya kita semua pikul. Maka dengar baik, setiap kali engkau memikul tanggung jawab, setiap kali engkau memikul apapun tugas tanggung jawab di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan, kita sedang mencerminkan apa yang Tuhan lakukan ke dalam hidup kita. Kita sedang mencerminkan karakter kita. Kenapa? Karena dia yang lebih dahulu bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Maka dengar baik. Kalau engkau dapat tugas, engkau dapat tanggung jawab, itu bukan beban. Tetapi panggilan untuk menyerupai dan semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, kalau engkau dapat tugas tanggung jawab, itu artinya panggilan supaya engkau semakin serupa dengan Kristus. Karena Yesus pun waktu dia turun ke dunia, dia mau bertanggung jawab untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa kita. Untuk dosa-dosa kita semua, dia berani mengambil itu. Hari-hari ini jangan tolak tanggung jawab. Jangan tolak tugas. Banyak alasan. Lihat tanggung jawab tugas itu sebagai sesuatu yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Di saat yang bersamaan, karakter kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus saat kita mengambil tanggung jawab. Di saat yang bersamaan, saya mau beritahu, kita bisa pakai tugas tanggung jawab itu untuk memuliakan nama Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Makanya jangan tolak tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Engkau diberikan tanggung jawab, meskipun itu kecil, meskipun itu dia terlihat, lakukan itu dengan sepenuh hati. Mungkin efeknya gak besar, mungkin posisinya gak krusial, mungkin posisinya bukan posisi yang kritikal, bukan. Mungkin kamu ada gak ada pun gak penting, tapi saat engkau sudah diberi tanggung jawab, lakukan dengan sepenuh hati. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau kau lakukan dengan sepenuh hati, engkau mengambil tanggung jawab itu dengan tanggung jawab penuh, maka karaktermu sedang dilatih semakin serupa dengan Kristus. Jangan hindari tanggung jawab, jangan hindari tugas. Diberikan tugas, siap. Dikasih tugas, siap. Ada loh orang di sini yang kalau kerja dikasih tugas saja sedikit, ngomelnya 2 jam. Ada yang begitu di tempat ini, cepat-cepat bertobat. Ada yang dikasih tugas, bertanyanya banyak banget. Ada uangnya, ada lemburnya, ada makannya, ada apanya, ada apa. Tidak seperti itu. Kalau kita dikasih tugas, mari lihat tanggung jawab itu sebagai bentuk kita semakin, proses kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Kalau kita ngerti tanggung jawab itu, maka saat kita bertanggung jawab terhadap waktu, maka kita akan mengerti disiplin bukan demi citra kita yang baik, tetapi saat kita disiplin, kita bertanggung jawab. Saat kita tepat waktu, janjian dan lain sebagainya, kita tahu bahwa kita bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Saat kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan, kita selesaikan dengan kualitas terbaik. Dan kita tahu pekerjaan ini dipersembahkan kepada Tuhan.
Saat mungkin teman kita salah, anggota tim kita salah. Jangan lempar kesalahan, tapi tanggung bersama sebagaimana Tuhan mau menanggung kesalahan kita. Semakin serupa dengan Kristus. Dalam dunia pekerjaan, sebagai kita mahasiswa, sekolah, kita juga butuh satu lagi. Yang namanya ajaran yang saya namanya kita perlu taat. Taat sama aturan. Hari-hari ini, saya banyak melihat di TikTok. Ya. Anak sekolah melanggar aturan, merokok di sekolah, keluar tidak pakai helm ya. Lalu kemudian yang terakhir ini, di mana tuh? Di Kalimantan. Ada yang dengan bangga sekali dia menantang gurunya karena pakaiannya tidak rapi. Orang-orang ini akan sulit untuk dididik. Tapi kalau Injil merubah hatimu, taatanmu lahir karena engkau sadar. Ketaatan itu karakter Kristus. Firman Tuhan berkata, ia rela mati, ia rela taat sampai mati. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menebus dosamu dan dosaku. Belajar untuk taat. Taat sama peraturan. Ya. Taat sama kesepakatan bersama. Jangan bikin yang aneh-aneh. Saya heran ya. Ada orang itu sudah, oke, kita kesepakatan ya. Nanti kau kerjakan ini, kau kerjakan ini. Udah sepakat ini. Tiba-tiba jatahnya sendiri dia tidak pernah kerjakan. Ada yang kayak begitu. Kerja kelompok ya tugas kau bab sekian, kau mau bab sekian, bab sekian. Yang punyanya dia tidak kerjakan. Ada yang begitu. Itu orang-orang yang gak taat. Ya. Nah mari kita melihat ketaatan itu juga sebagai sesuatu yang Tuhan hargai banyak. Tuhan hargai ketaatanmu terhadap hal kecil sekalipun. Nah, ketaatan itu melindungi kita. Ketaatan itu akan mengcover kita dari serangan-serangan si jahat. Contoh, kalau kita pakai helm, sebenarnya kita sedang melindungi diri kita. Ada orang yang melihat ketaatan pakai helm sebagai suatu beban. Padahal kita pakai helm supaya kalau kita jatuh tidak kena kepala langsung. Betul atau betul? Tapi bagaimana kita melihat kita pakai helm? Dengan aturan harus pakai helm, kita lihat apa? Sebagai apa? Sebagai beban. Nanti rambutku lecek. Untung saya tidak punya rambut. Ya, saya tidak pernah bicara begitu. Suatu kali saya mau memimpin sebuah jadi narasumber di suatu tempat, pertanyaan saya simpel. Benda apa yang tidak berharga buat saya? Ada yang jawab betul, sisir kak. Oh betul sekali. Itu benda yang paling tidak berharga dalam hidup saya. Ya, untuk apa? Makanya dengan itu saya dengan mudah saja berkhotbah mengenai helm ya kan, pakai helm. Bahkan tidak pakai kayaknya kelihatan, pakai helm Ji. Enggak lah, tetap harus pakai helm kan begitu ya. Kalau kita melihat ketaatan itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai sesuatu yang melindungi kita, maka kita akan senang hati melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Ketaatan kita terhadap aturan, ketaatan kita terhadap firman Tuhan, ketaatan kita terhadap aturan-aturan yang kita sepakati bersama, itu untuk melindungi kita. Itu untuk mengcover kita. Makanya dari sekarang belajar untuk taat. Yang mau katakan amin. Coba lihat samping kiri kanannya, belajar taat bro, belajar taat sis. Baik, tutup Alkitab kita. Para pemain musik, saya panggil ke depan. Saya berdoa semua di tempat ini. Dari apa yang kita belajar, ada pokok-pokok ajaran dan ajaran yang sehat. Dimanapun kita berada, praktekkan itu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan lebih dalam kehidupan kita. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ingat, apapun yang kau kerjakan, kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena apa yang ada di depanmu, yang kau kerjakan hari-hari ini, baik di dalam dunia pekerjaan, baik kau sebagai mahasiswa, baik kau sebagai siswa, orang tua, anak, apapun yang kau kerjakan di hadapanmu hari-hari ini, dengar baik, itu adalah persembahan buat Tuhan. Jangan kerjakan dengan setengah hati, kerjakan dengan sepenuh hati. Gak usah ngomel-ngomel, gak usah baru dikasih kerja tugas sedikit, ngomelnya 5 jam, ngomelnya 3 jam. Ya, kasihan temanmu yang sebelahnya nih, dengar-dengar terus kan begitu. Ya. Belajar sore hari. Dan kita mau persembahkan hidup kita. Ku
persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan pada. Katakan sama-sama, aku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kita mau persembahkan hidup kita, apapun yang kita kerjakan, dimanapun bidang kita. Ini aku, katakan semua milikku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu Tuhan. Dan penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Katakan yang telah lalu, yang akan datang, asa dan harapan yang terbaik, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Amin. Berkenan padamu. Dengar baik, hari-hari ini kalau kau sedang menghadapi kejenuhan dalam kehidupanmu, kau jenuh dengan pekerjaanmu, engkau jenuh dengan apa yang kau lakukan sehari-hari, mungkin kau bisa mundur sedikit ke belakang, lihat apa yang menjadi motivasimu. Karena kejenuhan akan terjadi kalau engkau mengalami, kalau engkau memiliki motivasi yang salah dalam Tuhan. Kalau engkau melihat apapun yang kau kerjakan itu untuk Tuhan, saya mau pastikan Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus akan selalu mengingatkan bahwa apapun yang kau kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu yang perlu kau senangkan, audiens tunggal, namanya Bapa di surga. Amin. Bapa di surga yang harus kita senangkan. Yes. Kalau kita punya mindset itu, apapun yang kau kerjakan sepenuh hati, dan Tuhan hitung itu sebagai kebenaran. Kalau engkau hari-hari ini merasa di dalam jalanmu, saat kau berjalan, saat kau mengerjakan sesuatu, terasa stuck, kayaknya gak ada ide, kayaknya saya merasa aduh Tuhan, saya mau kasih tahu, boleh kau mundur sedikit dan kau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam kehidupanmu. Katakan sama-sama, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, kami persembahkan Tuhan. Ku
Saya dipilih, saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Sekali lagi katakan, saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa. Yang menjadi umat pilihan Tuhan katakan, jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Lebih lagi dalam Tuhan, ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Bapa. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi sorak-sorai terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari siswa dan siswi SMA Negeri 21 Makassar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sembari teman-teman dari siswa SMA 21 Makassar mempersembahkan pujian di depan kita, nanti ada amplop yang akan dijalankan. Mari kita menabur dalam pelayanan teman-teman SMA 21. Shalom semuanya, perkenalkan kami dari Christian Communities Madas, Persekutuan Siswa-siswi Kristen dari SMA Negeri 21 Makassar. Pada hari ini kami datang membagi berkat melalui sebuah persembahan pujian. Melalui pujian ini kiranya dapat membantu mengumpulkan dana untuk kegiatan acara Natal kami nantinya. Kiranya pujian yang kami bawakan bisa menjadi berkat dan membawa sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus memberkati persembahan pujiannya, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Untuk tim multimedia kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali datang beribadah di GBI Oikumene. Mari kita bertumbuh bersama di tempat ini. Di samping kanan kiri Bapak Ibu jemaat sekalian, ada teman-teman Asar yang sedang berjalan dan membawa form selamat datang. Bagi jemaat sekalian yang baru datang, boleh diambil, diisi, kemudian nantinya setelah ibadah ini, formnya boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah disediakan oleh gereja. Di tangan teman-teman Asar juga ada form doa. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, apabila memiliki pergumulan atau hal-hal yang ingin didoakan, boleh diambil dan akan kami doakan setiap hari Selasa dan Jumat di Pondok Daud. Sekali lagi tidak perlu ragu untuk mengambil formnya, silakan diisi. Dan saya juga menghimbau bagi jemaat sekalian, baik yang baru maupun yang sudah lama bergereja di GBI Oikumene, di tempat kita ini akan mengadakan yang namanya kartu anggota jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, ayo kita mengisi dan
membuat kartu ini, nanti di bawah atau sebentar di belakang ada teman-teman yang akan membantu jemaat sekalian. Untuk caranya sendiri, teman-teman yang pemuda boleh mengecek Instagram bio dari GoalCC. Ada link di bio kita, boleh diklik, nanti akan diarahkan ke halaman website GoalCC. Boleh diisi data-data yang diperlukan dan ada juga foto yang perlu kita setor. Boleh disesuaikan ketentuannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Saya juga menghimbau bagi teman-teman sekalian, besok ada doa dan ibadah Sumpah Pemuda. Bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda, kita akan sama-sama berdoa, kita sama-sama akan beribadah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan khususnya berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita datang bersama-sama bersekutu dalam doa dan ibadah pada esok hari. Pada hari Senin tanggal 27 Oktober jam 7 malam di tempat ini. Dan sebelum kita pulang, jangan langsung pulang dulu, maksud saya. Boleh kita singgah dulu di pastori, kita belok ke kiri, ada teman-teman dari divisi cooking yang sudah menyediakan kita makanan yang enak. Mari kita berfellowship bersama. Demikian pengumuman tambahan kita. Terima kasih. Saja kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini dengan kasih Kristus bangkit berdiri bersama-sama. Bersama-sama kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Bapa. Ini pujian kami, ini nyanyian kami Tuhan. Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, katakan ku bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kehadiran-Mu malam hari ini membuat kami bahagia, tenang dan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat amat baik. Terima kasih Bapa, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami masih mempunyai kesempatan untuk boleh menaikkan pujian syukur kami, menaikkan penyembahan kami. Kami hanya bisa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah boleh menjadi kesukaan Tuhan.
menjadi kebanggaan Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan kami agungkan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Kehadiranmu boleh membuat kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh bertata. Terima kasih Tuhan, kami hanya rindu untuk berbakti dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan sudah melewati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup kami. Biarlah kami boleh berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap kehidupan kami hanya wajib untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Kami hanya wajib untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami saluran berkat dimanapun kami boleh berada. Dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan sekeliling kami, bahkan dalam pekerjaan kami. Untuk kami boleh bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, terima kasih. Izinkan kami untuk boleh menjadi saksi dimanapun kami boleh berada. Kami boleh mengingatkan satu dengan yang lain buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang yang boleh mengelola, oh Tuhan, emosi kami. Kami tidak akan marah jikalau ada orang yang mengingatkan kami demi kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati kami. Setiap hidup kami, iman percaya kami Engkau bertambah-tambahkan Tuhan. Kami yang hadir saat ini, kami yakin dan percaya kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas daripada Allah. Berkas kesembuhan, berkas damai sukacita, bahkan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan membawa anak-anak kami yang sudah bertugas sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun mereka sebagai penerima tamu, WL, singers, tamboren, bahkan LCD kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khusus buat hamba-Mu, Engkau semakin hari semakin memberkati dalam pelayanan. Untuk boleh menjadi berkat kami jemaat GBI Oikumene. Bahkan Tuhan, di mana dia boleh bekerja, di mana dia boleh melayani, dimanapun kami Tuhan hamba-Mu melayani, Tuhan memberkati dia untuk menjadi saluran berkat. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati anak istrinya, bahkan Engkau memberkati segala usahanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa juga buat Pastor Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau menilik ketulusan hatinya untuk buat pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati segala pelayanannya, keluarganya, bahkan mata pencariannya. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami akan berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau lebih memakai lagi. Engkau anugerahkan damai sukacita Tuhan, bahkan kesehatannya ekstra.